Hai guys, it's Mutiara. Di video kali ini aku akan membahas tentang apa aja sih mata kuliah yang ada di semester 2 dan gimana evaluasinya serta tips and trik di semester 2. So, let's check this out. Aku udah buka portal dan ini adalah mata kuliah di semester 2. Gak akan kelihatan, jadi nanti aku bakalan SS di sini. Oke, mungkin langsung aja ya ke mata kuliah yang pertama. Yang pertama itu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu di sini ya kita pasti belajar bahasa Inggris dong ya. Cuma dasar-dasar aja dan banyak ke praktikal. Kayak kita banyak menyusun kerja kelompok, terus dan ininya tuh tugasnya tentang kayak misalkan audit di suatu perusahaan farmasi dan kita kayak mencoba untuk jadi supervisornya mungkin atau beberapa struktural jabatan yang ada di perusahaan farmasi tersebut, nanti presentasi ke depan. Terus kalau misalkan untuk ujiannya di sini tuh ada speaken, ngomong lisan pakai bahasa Inggris kayak gitu. Yang kedua ada matkul agama. Nah, agama ini tuh sesuai agama kita masing-masing ya. Kalau aku Islam, jadi ya belajarnya agama Islam dan hampir sama kayak SMA sih, tapi di sini tuh karena kita tingkatannya udah kuliah, jadi banyak banget studi kasus tentang si penggunaan obat, misalkan penggunaan alkohol dalam pengobatan sesuai agama Islam, misalkan kayak gitu. Terus yang ketiga ada mikrobiologi dan juga imunologi. Nah, kita tuh di sini belajar tentang sistem imun. Gimana sih pertahanan kita tuh dalam melawan penyakit, terus juga dalam merespon suatu patogen gitu ya. Dan juga banyak juga studi kasus di sini dan ini lumayan challenging karena udah mulai mengerucut gitu ke sistem imun kita, jadinya lumayan banyak hafalan gitu. Nah, yang keempat ada metode pemisahan dan juga instrumen. Nah, metode pemisahan dan instrumen ini tuh kita belajar tentang instrumen-instrumen apa aja yang dipakai selama kita kuliah. Misalkan pakai spektrofotometer, pakai FTIR misalkan, terus juga misalkan pakai pH meter yang kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener belajar tentang instrumennya, tapi di sini masih teorinya aja. Jadi selama satu semester tuh kita belajar tentang misalkan prinsip dari spektrofotometer tuh kayak gimana, prinsip dari alat, terus metode pemisahannya kayak misalkan elektroforesis, yang kayak gitu-gitu. Yang kelima, ada farmakoterapi gangguan pernafasan, pencernaan, dan saluran kemih. Nah, di semester 2 ini juga pertama kalinya dapat farmakoterapi. Nah, farmakoterapi ini nanti tingkatannya akan beruntun gitu setiap semester. Misalkan semester 3 nanti farmakoterapi tentang sistem kardiovaskular. Terus semester 4 misalkan farmakoterapi tentang penyakit infeksi. Jadi benar-benar beruntun, makanya harus benar-benar mengerti dari awal, meskipun ini banyak hafalan obat pastinya. Dan sistem kuliahnya tuh nanti kita kayak dikasih studi kasus gitu, harus memecahkan penyakitnya apa dan juga dibahas tentang farmakoterapinya tuh kayak gimana gitu, algoritma terapi untuk suatu penyakit tersebut tuh gimana, kayak gitu. Next ada farmakognosi analitik. Ini tuh sebenarnya lanjutan dari mata kuliah farmakognosi di semester 1. Kalau kalian belum nonton videonya, tonton dulu yang review kuliah semester 1. Jadi nanti bisa kebayang. Oke, di farmakognosi analitik ini kita tuh belajar mengenai praktikalnya dari si farmakognosi itu gitu. Kayak misalkan harus ngitung kadar abu, kadar air, susut pengeringan dari suatu simplisia, terus juga belajar ekstraksi, gimana caranya kita dapat suatu senyawa yang mau kita ambil dari si tanaman itu. Jadi praktiknya lumayan lama banget, bisa sampai malam, jadi semangat. Terus nomor 7 itu ada praktikum farmakognosi analitik. Nah, ini tuh praktikalnya dari si farmakognosi analitik. Jadi untuk beberapa mata kuliah itu memang ada praktikumnya, jadi kayak based on teori terus nanti dipraktekkan di praktikum kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kimia organik. Kimia organik ini lumayan susah banget karena dosen aku itu ngejelasinnya cepet banget, sedangkan mata kuliahnya pusing gitu ya. Dan kalau kalian tahu kimia organik itu 3 SKS, itu lama banget BTW. Jadi kayak terbebani sedikit, tapi ya udahlah ya.
di kimia organik ini kalau mata kuliahnya kita belajar tentang kayak penamaan struktur kimia gitu, struktur molekul tuh dinamainnya kayak gimana, cara-caranya. Terus kalau misalkan kalian hatam buku Fessenden itu menurutku sih bakal terbantu banget untuk si kimia organik ini. Ini buku Fessenden ada edisi 1, 2, 3 dan aku di sini punyanya yang edisi ketiga. Biasanya dosen kimor itu pakai buku ini gitu, jadi sebagai acuannya. Dan kalian kalau misalkan bisa hatam sih bagus ya, cuma aku bener-bener kayak mual banget sama kimia organik, gue suka gitu. Tuh belajar tentang atom, orbital, terus struktur, tata nama, alkil halida, apa coba, tapi belajar aja guys. Ada farmasetika itu selanjutnya ada farmasetika. Di farmasetika itu kita belajar tentang dasar-dasar dari si farmasi ini, kayak misalkan untuk pengertian serbuk, pengertian tablet, pengertian sirup itu kayak gimana, cara baca resep, susunan resep tuh kayak gimana aja. Jadi masih dasar-dasar lah ya untuk si farmasetika. Selanjutnya kita move ke praktikumnya. Tadi ada praktikum kimia organik. Nah, sesuai yang aku bilang, jadi untuk praktikum itu mostly penerapan dari si teori yang kita dapat. Jadi kalau misalkan ada matkul kimia organik, berarti praktikumnya kimia organik. Ya berarti mempraktekkan apa yang dipelajari di kelas di lab kayak gitu. Untuk kimia organik itu kita belajarnya kayak mereaksikan gitu, banyak pakai reagen di sini dan lumayan lama sih praktikumnya. Next ada praktikum farmasetika. Di sini kita bakal pertama kali bikin untuk teman-teman yang mungkin lulusan SMA ya kayak aku. Jadi di sini tuh nanti bakal pertama banget ngebikin pulvis, pulveres, serbuk terbagi, terus kayak ngebikin sirup, terus ngeracik. Kalau salep kayaknya belum deh, atau udah ya, tapi aku lupa. Tapi pokoknya yang aku inget tuh kita di sini ngeracik sirup, ngeracik pulvis dan pulveres, dan kayak dimasukin ke pot gitu. Lucu-lucu banget, dan tapi lumayan challenging karena kita tuh harus mengerjakan bedsheet dan itu susah bagi aku yang awam sama farmasi kayak gitu guys. Oke, aku rangkum ya. Jadi di semester 2 ini kita ada 8 mata kuliah dan 3 praktikum. 8 mata kuliahnya tadi udah aku sebutin, 3-nya itu adalah praktikum farmakologi analitik, praktikum kimia organik, dan juga praktikum farmasetika. Tiga-tiganya sama-sama challenging, sama-sama susah. Jadi kalian harus benar-benar pintar dalam memanage waktu. Kayak gitu. Dan juga bedsheet sih ya, bedsheet terutama. Untuk praktikum farmakognosi analitik dan juga farmasetika itu pakai bedsheet. Jadi kayak lembaran gitu, HVS dan nanti kayak diisi gitu sesuai misalkan nama zat, monografi, perhitungan bahan, terus prosedurnya ditulis di situ. Untuk praktikum kimia organik itu pakai jurnal, buku yang besar gitu, kayak jurnal, dan kita ngejurnal di situ, ngelaprak di situ. Jadi GWS deh, pokoknya GWS. Semoga kalian sehat-sehat di semester ini ya. Mungkin itu aja untuk mata kuliahnya. Selanjutnya adalah tips and trick untuk di semester 2. Jadi untuk tips dari aku ya, karena ini praktikumnya nambah 1, jadi kan pasti lebih banyak ya. Kalian pasti akan ngerasa kayak aduh nambah 1 gitu, ini gimana. Perkuat teamwork kalian, karena untuk di praktikum farmasetika itu tuh sama farmakologi analitik, nanti pengerjaannya itu adalah barengan, sekelompok. Jadi bisa terbantu kalau misalkan kelompok kalian solid. Untuk praktikum kimia organik itu sendiri-sendiri deh kalau nggak salah ya. Jadi ini juga nggak apa-apa sih teamwork, tapi nanti pas pengerjaannya mah sendiri gitu. Dan jangan malas. Aku dulu pas awal-awal kuliah selalu ngerjain jurnal dan laporan itu di hari-hari weekend, kayak hari Sabtu, hari Minggu. Meskipun itu padat banget, tapi percayalah itu sangat membantu. Jadi kalian gak akan namanya
nulis laprak pas lagi matkul, nulis jurnal pas lagi matkul, karena itu akan mengganggu konsentrasi kalian banget. Jadi harus pinter-pinter manage waktu di sini. Kayak gitu.